Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil bukti 50. Nah, di sini sudah ada tulisan faktur nomor 631, di mana faktur adalah bukti transaksi penjualan secara kredit atau bukti transaksi pembelian secara kredit. Nah, untuk mendukung faktur ini ada termin 2/10 N/30. Termin adalah ciri dari faktur. Cara membacanya adalah 2/10 N/30. Kita akan mendapatkan potongan sebesar 2% jika kita bisa melunasi dalam jangka waktu 10 hari. N/30 batas pelunasannya adalah selama 30 hari. Nah, untuk membedakan ini penjualan secara kredit atau pembelian secara kredit, kita bisa ngelihat dari kopnya. Kopnya ini adalah kita, milik kita, yaitu UD Elektronika. Berarti ini kita yang membuat faktur ini. Faktur ini dinamai dengan faktur penjualan. Nah, kita berarti menjual ya secara kredit kepada PT Radio Amazon. Nah, faktur penjualan ini masuk ke jurnal khusus dengan ayat jurnal piutang dagang pada penjualan sebesar 7.700.000. Nah, penjelasan lainnya, karena kita menjual secara kredit berarti kan timbullah piutang tuh. Nah, berarti piutangnya kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang milik PT Radio Amazon. Nah, selanjutnya saya ambil bukti 51. Di sini sudah ada tulisan perintah penarikan cek, di mana penarikan cek adalah berarti kita mengeluarkan uang ya. Nah, ditunjukkan kepada kantor kas negara Jalan Kusuma Negara nomor 10 Yogyakarta, dan jumlahnya 5 juta untuk pembayaran utang PPh karyawan dan perusahaan. Nah, ini berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ayat jurnalnya adalah utang PPh karyawan sebesar 1.800.000 sebelah debit, utang PPh perusahaan sebelah 3.200.000 sebelah debit, dan kas sebelah kredit sebesar 5 juta. Masuk ke lanjutan yang tadi di perintah penarikan cek. Nah, kita tulis ya di sebelah kiri. Kita tanggalnya ditulis 3 Desember 1995 kepadanya kantor kas negara untuk pembayaran PPh karyawan dan PPh perusahaan. Nah, sisa yang lalu 74.402.000 dan jumlahnya berarti 74.402.000 ya, karena tidak ada penyetoran, jadi jumlahnya tetap. Dan cek ini sebesar 5 juta, jadi jumlah 74.402.000 itu dikurangi cek sebesar 5 juta, jadi sisa terakhir adalah 69.402.000. Itu sisa akhirnya ya, yang akan menjadi sisa yang lalu untuk cek berikutnya. Nah, pindah ke sebelah kanan, ada kantor kas negara, itu ada atas penyerahan cek ini kebayarlah kepada itu uangnya sejumlah 5 juta rupiah. Oke, kemudian bukti 52. Nah, di sini sudah ada faktur nomor 660. Nah, di sini kopnya tapi bukan kita, melainkan CV Kurnia. Dijual kepada UD Elektronika, yaitu kita. Berarti kita membeli barang secara kredit kepada CV Kurnia dengan termin 2/15 N/30. Cara membacanya adalah kita akan mendapatkan potongan sebesar 2% dalam jangka waktu 15 hari. N/30 batas pelunasannya adalah selama 30 hari. Nah, bukti ini masuk ke jurnal pembelian. Ayat jurnalnya yaitu pembelian sebelah debit sebesar 4.500.000, utang dagang sebelah kredit sebesar 4.500.000. Karena kita membeli secara kredit yang akan menimbulkan utang, maka utang ini harus dicatat kepada buku besar pembantu utang milik CV Kurnia. Nah, kita tulis sebelah kredit sebesar 4.500.000 karena utang bertambah sebelah kredit. Nah, berarti dengan begitu buku besar pembantu utang milik CV Kurnia memiliki saldo sebelah kredit sebesar 4.500.000. Selanjutnya bukti 53. Nah, di sini sudah ada tulisan bukti penerimaan kas, yang dimana berarti kita menerima kas. Nah, menerima kas ini kita dari CV Pelangi sebesar 3.724.000, keterangan pelunasan piutang, faktur nomor 630.
Nah, kita lihat dulu faktur nomor 630 tuh angkanya berapa. Oh, ternyata angkanya 3.800.000. Milik CV Kurnia tuh piutangnya ternyata 3.800.000. Tapi kenapa kita menerimanya cuma 3.724.000? Oh, ternyata CV Pelangi mendapat potongan sebesar 2% dari 3.800.000. Makanya kita cuma menerima uang 3.724.000. Nah, ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Ayat jurnalnya yaitu kas sebesar 3.724.000 sebelah debit, kreditnya piutang dagang sebesar 3.800.000. Nah, karena ini masih ada selisih sebesar 76.000, kita masukkan ke potongan penjualan sebelah debit. Dengan begitu kan balance tuh. Nah, piutang dagangnya kita catat di buku besar pembantu piutang dagang milik CV Pelangi. Catat di sebelah kredit sebesar 3.800.000 rupiah. Saldo CV Pelangi yang awalnya ada 3.800.000 sebelah debit dengan ditambah transaksi ini 3.800.000 di kredit, saldo piutang milik CV Pelangi menjadi 0. Nah, aku langsung ke bukti 65 ya. Nah, di sini sudah ada tulisan memo. Memo itu kayak catatan kecil gitu. Untuknya urusan gaji, subjeknya utang gaji dari Tuan Bambang. Tanggalnya 14 Desember 1995. Nah, ini keterangannya ya. Catatlah biaya gaji bulanan 2 minggu pertama Desember sebagai berikut. Biaya gaji bagian penjualan sebesar 5 juta, biaya gaji bagian administrasi dan umum sebesar 1 juta, dan jumlahnya 6 juta ya itu. Nah, PPh karyawannya sebesar 900, utang gajinya sebesar 5.100.000. Kemudian karena ini bukti memo nggak bisa masuk ke jurnal khusus, maka kita masuk ke jurnal umum dengan ayat jurnal. Biaya gaji bagian penjualan 5 juta sebelah debit, biaya gaji bagian administrasi umum 1 juta sebelah debit, utang gaji 5.100.000 sebelah kredit, utang PPh karyawan 900 sebelah kredit. Lanjut ya ke bukti 66. Di sini sudah ada tulisan perintah penarikan cek. Berarti kayak tadi ya, kita ngeluarin uang. Masuk ke jurnal pengeluaran kas karena kita mengeluarkan uang. Nah, di sini tanggalnya 15 Desember 1995. Ditujukan kepada urusan gaji sebesar 5.100.000 untuk pembayaran gaji. Nah, ini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ayat jurnalnya yaitu utang gaji sebesar 5.100.000 sebelah debit, kas sebesar 5.100.000 sebelah kredit. Karena ini menarikan cek, otomatis kita catat ke cek kan. Nah, sebelah kiri kita tulis tanggal 15 Desember 1995 kepada urusan gaji untuk pembayaran gaji. Nah, sisa yang lalu ada 84.808.000 rupiah. Karena di sini ada penyetoran, sisa yang lalu ditambah penyetoran dengan penyetoran 30.886.000 sehingga ada jumlah 115.694.000 dikurang cek ini sebesar 5.100.000. Nah, jumlahnya ada 110.594.000 yang akan menjadi sisa yang lalu untuk cek selanjutnya. Oke, kita ke bagian kanan ya. Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada urusan gaji untuk uang sejumlah 5.100.000 rupiah. Lalu kita tulis nominalnya 5.100.000 rupiah.